Poco F4 dipastikan meluncur ke pasar global pada 23 Juni. Peluncuran ponsel itu akan dimulai di pasar India. Poco F4 hampir siap untuk debut globalnya hampir yang dikemas dengan everything you need. Sang legenda akan tiba pada 23 Juni 2022 pukul 5.30 PM. Kata akun Twitter Poco India dikutip dari GSM Arena Jumat 17 Juni 2022. Sebelumnya, Poco India juga mengkonfirmasi kalau Poco F4 bakal meluncur dengan Snapdragon 870. Ponsel itu juga mengusung RAM hingga 12 GB. Selain itu, Poco F4 juga disebut memiliki teknologi pendingin liquid cool 2.0 yang terdiri dari vapor chamber, N7 layer grab heater sheets untuk membuang panas. Sementara itu, di sisi lain, Poco Indonesia juga telah mengumumkan kedatangan smartphone terbaru mereka. Pada 30 Juni 2022 mungkin saja itu adalah Poco F4 GT dan F4 biasa. Poco F4 biasa akan resmi diperkenalkan di global pada 23 Juni 2022. Series ini diharapkan hadir dalam dua versi dengan konfigurasi yang berbeda. 8 GB per 128 GB atau 12 GB per 256 GB. Jadi berhubung Poco F4 sudah diumumkan tanggal peluncurannya di global dan Indonesia menyusul, kami pastikan smartphone akan dirilis ke Indonesia pada bulan ini. Mengacu pada data yang digali melalui website Poco Global, Poco F4 punya dimensi berukuran 163,2 x 76 x 7,7 mm, sementara bobotnya seberat 195 gram. Punya dimensi dan bobot seperti itu, smartphone ini masih menawarkan rasa nyaman saat digenggam maupun ketika dikantongi di saku celana. Datang sebagai smartphone yang membawa embel-embel everything you need, tentunya Poco tak mau mengesampingkan mengenai desain yang ditawarkan. Bagian depan dan belakang Poco F4 sama-sama menggunakan panel kaca yang dilapisi Corning Gorilla Glass 5, sementara bingkainya terbuat dari plastik. Pertama, mari kita lihat bagian belakang smartphone ini. Poco F4 dilengkapi modul 3 lensa. Dua lensa berukuran besar disusun secara vertikal dan membulat bersama satu lensa kecil dan di sampingnya satu LED flash. Berlawanan dengan modul kamera yang diletakkan di pojok kiri atas, Poco menyematkan logo di bagian bawah ditambah dengan 5G. Seperti yang telah disebutkan, bagian belakang smartphone ini menggunakan panel plastik. Kelebihannya, panel tersebut tidak mudah kotor dengan sidik jari dan tidak terasa sedikit licin ketika digenggam. Lalu bagaimana dengan layarnya? Seperti yang telah disinggung, Poco F4 membawa layar Dynamic AMOLED Display. Layar smartphone ini memang dihiasi sebuah punch hole yang begitu kecil dan ditempatkan di tengah bagian atas. Ukuran layarnya sendiri adalah 6,67 inci dengan resolusi Full HD Plus atau 2400 x 1080 pixel. Selain membawa refresh rate 120 Hz dan touch sampling rate 360 Hz, layar Poco F4 juga memiliki kecerahan maksimal hingga 1300 nits dan juga Dolby Vision. Jadi ketika membawa smartphone ini di bawah terik matahari, kita masih bisa menikmati konten yang ditampilkan. Perpaduan refresh rate 120 Hz dan touch sampling rate 360 Hz membuat Poco F4 bisa berjalan mulus saat layarnya digulirkan ketika berselancar di internet. Masih terkait dengan layar, daya tarik lainnya adalah pelindungan Gorilla Glass 5 yang disematkan. Artinya pengguna smartphone ini tak perlu khawatir karena layar Poco F4 tidak mudah tergores. Saat pertama kali diperkenalkan, Poco F4 memang sudah mampu mencuri perhatian terutama dari sektor dapur pacu yang diadopsi. Poco begitu percaya diri untuk membekali smartphone ini dengan chipset Snapdragon 870 dari Qualcomm yang dibangun dengan fabrikasi 7 nanometer, membawa dukungan chipset Snapdragon 870 dari Qualcomm. Performa memang menjadi faktor yang digembor-gemborkan di Poco F4 ini. Seperti yang kita tahu, Snapdragon 870 adalah chipset kelas flagship, meskipun masih kalah sedikit dari kakaknya Snapdragon 888. Secara keseluruhan, ketiga game Mobile Legends, PUBG Mobile, dan juga Genshin Impact mampu dilibas oleh Poco F4 yang dibekali Snapdragon 870. Bahkan smartphone ini mampu memainkan Mobile Legends tanpa kendala dengan opsi grafis ultra. Begitu juga ketika memainkan PUBG Mobile tidak ada lag saat dimainkan. Lantas bagaimana ketika Poco F4 ini digunakan untuk bermain game Genshin Impact? Seperti yang kita tahu, game yang dikembangkan oleh MiHoYo ini adalah game paling berat untuk semua smartphone. Hasilnya Poco F4 mampu menjalankan opsi grafik tertinggi dengan 30 fps saja ketika smartphone ini dipakai untuk aktivitas ringan, seperti berselancar di internet atau nonton video di YouTube.
Baterai Poco F4 mampu digunakan hingga menjelang malam. Untuk dukungan lainnya tentunya kita tidak bisa mengabaikan memori yang disematkan oleh Poco ke dalam Poco F4 ini. Ada dukungan RAM 8 dan 12 GB yang berpasangan dengan internal storage 128 GB dan 256 GB. Tak perlu khawatir, Poco telah menggunakan LPDDR5 RAM dan UFS 3.1 untuk penyimpanan internalnya. Memang Poco tidak memberikan slot atau baki untuk memuat kartu micro SD, tapi mengingat kapasitas penyimpanan internalnya terbilang besar, itu bukan masalah yang berarti. Untuk sektor fotografi, Poco juga tak main-main. Ada 3 buah lensa yang disematkan oleh Poco di bagian belakang perangkat. Dan itu terdiri dari kamera utama 64 megapiksel dengan fitur OIS, yang dipasangkan dengan kamera ultrawide 8 megapiksel serta kamera makro 5 megapiksel. Sementara itu, untuk menjawab permintaan dari mereka yang suka foto selfie alias narsis, Poco juga mempersenjatai Poco F4 dengan kamera depan 20 megapiksel. Bergeser ke sisi bawah, kalian bisa menemukan port USB Type-C yang diapit grill speaker, lubang mikrofon, dan slot untuk kartu SIM. Sisi bagian atas juga ada grill speaker yang menandakan bahwa smartphone ini memang punya dukungan dual speaker. Selain itu, Poco juga menyematkan lubang mikrofon dan ear blaster. Sementara di sisi kanan kita bisa menemukan tombol daya, plus sensor sidik jari serta tombol volume. Kemudian untuk mendukung aktivitas lain, ada juga beberapa fitur koneksi jarak dekat, seperti Bluetooth 5.3, koneksi NFC, 2 speaker stereo dari Dolby Atmos, infrared blaster, USB Type-C, dan USB on the go. Sementara itu pada HP Android ini sudah tidak menyediakan lubang audio 3,5 mm dan juga slot micro SD sebagai lubang kabel headset dan penyimpanan kartu SD. Lalu bagaimana dengan dukungan catu daya alias baterai yang dibenamkan ke dalam smartphone ini? Poco menawarkan dukungan baterai berkapasitas 4500 mAh dengan pengisian daya cepat 67 Watt. Bergerak ke sisi lain, kini saya akan mengupas harga Poco F4 terbaru sebagai informasi pelengkap dalam pembahasan kali ini. Untuk spek seperti ini sangat wajar jika dihargai 4 jutaan, apalagi ini adalah brand Poco yang terkenal atas HP murah tapi speknya dewa. Tentu saja prediksi harga ponsel cerdas ini tak bisa dilepaskan dari kecanggihan spek dan fitur-fiturnya yang diusung untuk menjamin kebutuhan para pengguna. Berbicara soal perilisan, HP ini bisa rilis di global pada 23 Juni 2022. Smartphone akan mulai diperkenalkan ke global terlebih dahulu. Selanjutnya akan diperkenalkan juga di Indonesia. Mungkin saja sebentar lagi Poco Indonesia akan mengumumkan series Poco F4 pada 30 Juni 2022 yang akan launching melalui akun sosial media resminya. Oke, itu dia tadi pembahasan dari kami mengenai HP Poco terbaru yakni Poco F4 5G. Jika ada pertanyaan tentang seputar HP ini, kalian bisa komen di kolom komentar ini. Kami usahakan membalas semua komentar dari kalian. Di sini kami pamit, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan.